Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Wa Allah ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il 'amilin. Kama naqra'uha bi niyatin Allah yursilu mithla sawaba qiraatina ila arwahi abaina wa jadadina mahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimina wal muslimat khususan ila arwah al-mu'assisina wal mutabarri'ina li hadzal masjid kama khususan ila arwah ulama'ina wa masyayikhina asallahu subhanahu wa ta'ala yanfa'ana bi ulumihim fid darain kama naqra'uha bi niyatin Allah yubariku fi a'marina wa amwalina wa dzurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina lazin yaqulihal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya muliakan para guru, para asatidzah, Bapak hadirin, ngurus serta jamaah majelis ta'lim Masjid Jami' Ad-Diya Guru Sya'ban. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Selasa yang penuh berkah ini tanggal 13 Dzulqa'dah 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 21 Mei 2024. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmat-Nya sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir mengikuti melanjutkan pengajian membaca tafsir Qabasun min Nuril Qur'anil Karim setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima sampai pahalanya kepada pewakaf, pendiri, penyumbang masjid yang kita cintai ini. Mereka di alam barzahnya mendapat cucuran rahmat dan maghfirah serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut. Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita buka buku kita di halaman 142. Qala al-mu'allif wa ta'ala indzarul musyrikina bidurubil azab. Inzar, peringatan terhadap peringatan Allah terhadap kepada orang-orang musyrik yang tidak mau diajak mereka beriman, ya, mengesahkan Allah, mereka nggak mau, tetap musyrik. Nah, kalau musyrik ini kan umum, baik dia musyrik menyembah berhala ataupun tuhan-tuhan lain atau menyekutukan Allah beserta Tuhan yang lainnya, mereka itu diancam, ya, oleh Allah bidurubil azab dengan bermacam-macam bermacam-macam azab, baik di dunia belum lagi nanti di akhirat. Nah, itu Judul ini diambil dari ayat suci Al-Quran yang nanti akan kita bahas di dalam suratul An'am ini. Wa ba'da hadzal bayan syafi, setelah keterangan yang lengkap itu, setelah keterangan yang lengkap ini, maksudnya kemarin tuh yang ayat kemarin itu, setelah keterangan yang lengkap ini tentang, ya, ayat yang sudah kita bahas tentang dhalalil musyrikin, kesesatan mereka, kesesatan orang-orang musyrik. Wa tankibihim anit tariqil mustaqim, dan penyimpangan
kesesatan mereka dan penyimpangan mereka dari jalan yang lurus. Nah, jadi orang musyrik di samping sesat, mereka sudah menyimpang dari jalan yang lurus. Nah, ini masing-masing ya, masing-masing kita ini sama tujuannya nih. Tujuan kita ini seluruhnya masing-masing sama, ingin mencapai satu tempat. Ya, siapapun seluruhnya atau agama apapun seluruhnya ingin sampai kepada satu tempat yang dituju, yaitu surga gitulah. Namun tempat menuju surga ini banyak jalannya. Ada jalan yang lurus, nah itulah yang menyampaikan kepada tujuan. Nah, ada jalan yang membelok-belok sehingga nggak sampai kepada tujuan. Kalau tidak sampai ke tujuan, ya berarti tempat kan hanya dua. Ya, kalau tidak sampai ke surga, ya pasti akan masuk ke neraka. Nah, kemarin ayat yang sudah dibahas itu bahwa mereka sesat. Kalau sesat kan berarti sudah menyimpang dari jalan lurus. Yang jalan yang tidak mungkin bisa sampai ke tujuan. Nyasar, kalau bahasa kita, nyasar. Sesat kan nyasar. Nah, akhirnya nggak sampai tujuan. Kalau tidak sampai tujuan, ya berarti kemana itu? Ke neraka. Nah, itu yang kemarin tuh. Nah, adapun ayat ini nih yang akan kita bahas ini, ja'atil ayatul karimah. Maka datanglah ayat berikut, tatawa aduhum. Ya, kena mereka itu sesat, masih ada waktu nih untuk apa? Untuk merubah supaya jangan sesat. Ya, diancam di sini tatawa aduhum, ayat yang akan datang ini yang akan kita baca mengancam mereka dengan macam-macam azab. Seandainya mereka tetap gitu, nah, selama hayat masih dikandung badan masih bisa merubah supaya jangan sesat. Itu diancam mereka dengan berbagai macam azab kalau seandainya tetap ya. Apa itu macam-macam azab di dunia? Bil khosmi, ada yang di apa? Jadi ini ada, kalau di laut namanya ditenggelamkan di air. Kalau di bumi diapain? Dibenamkan. Ya, kalau di laut ditenggelamkan. Kalau di bumi Enggak kena, semua enggak kena. Oke. Pelesekin gitu, nah itu. Iya. Pelesek di bumi, dipelesekin gitu. Ya. Pelesekin. Nah, kalau di air ditenggelamin. Di bumi pelesek, dipelesekin. Korun. Ada dengan azilzal, zalazil, goncang, digoncang. Gempa bumi yang dahsyat. Nah, ini kaum Nabi Lut. Nah, ya. Bil khosfi korun. Soihah dengan jeritan. Ada jeritan, ya. Pekikan jeritan. Itu malaikat Jibril disuruh soihah menjerit, satu kali jeritannya orang pada mati. Ada suara gitu, suara yang sangat menggelegar, ya. Ada lagi rojpah. Rojpah itu sama juga goncang. Bahkan ada yang dihujani batu. Ya. Kaum Nabi Lot juga ini dihujani batu. Nah, itulah macam-macam. Apabila gitu diancam dengan bermacam-macam azab tadi, apabila mereka lam yunibu, anaba yunibu, apabila mereka tidak kembali,
Ya, tidak kembali maksudnya ila rabbihim, kepada Tuhan mereka yang benar gitu ya. Ya, apabila mereka tidak mau diajak, ya, itu nggak mau diajak. Nah, kalau memang mereka itu mau diajak, nah, maka azab tadi diangkat. Wa yarji'u an ghayyihim, diazab dengan bermacam-macam tadi kalau mereka tidak kembali dari ghayyihim wa dhalalihim, dari kesesatan mereka. Bahwa ta'ala al-qadiru ala ayyuhlikahum, Allah maha kuasa untuk menghabisi mereka, ayyuhlikahum, menghancurkan mereka, bilamhil basar, dengan satu kedipan, ya, waktunya sangat singkat. Lamhil basar, dengan satu kedipan mata, ya, langsung mereka habis. Kalau memang seandainya Allah menghendaki, bima syaa, dengan apa aja yang Allah kehendaki, baik itu minal qadbi, dari qadbi, dihujani dengan batu, ya, dihujani dengan batu. Nah, itu seperti, ya, Abrahah, ya. Awil khospi, atau tadi apa, dipelesekin ke bumi. Nah, itulah ancaman Allah terhadap mereka yang mau diajak ke jalan lurus tapi mereka nggak mau. Itu ayatnya apa? Qul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul huwal qadiru. Qul, katakan wahai Muhammad, ya, kepada mereka itu, huwal qadir, dia Allah maha kuasa, ala ayyab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum, Allah kuasa mengirim, menurunkan kepadamu azab dari atas. Bisa dari atas. Tuh, kalau yang tadi dari atas apa? Ya, seperti dihujani batu, kan dari atas. Ya, au min tahti arjulikum, atau dari bawah. Ya. Umat Nabi Nuh itu air ada yang dari bawah, ada yang turun dari atas. Au yalbisakum syi'a, ada lagi semacam azab, yalbisakum syi'a, menjadikan kamu saling berantem. Nah, nanti ada keterangan. Wa yuziqu ba'dakum ba'sa ba'din, ya, masing-masing kamu saling membunuh. Nah, unzur. Nah, coba kamu perhatikan, kamu pikirkan, kaifa nusarriful ayati, bagaimana kami, kata Allah, nusarriful ayat, ya, kami, ya, apa itu, mengatur, ya, al ayat tuh tadi tuh, al ayat, azab-azab Allah, azab-azab pula allahum yaqohun, ya, untuk mereka gitu, untuk mereka memahami. Wal ayat itu tadi kan nusarriful ayat, ya. Ayat yang dimaksud ini kama naros, sebagaimana kita perhatikan ayat di sini azab, macam-macam azab tadi itu. Tuh, bagaimana Allah Ta'ala membagi-bagi macam-macam ayat, mengatur. Nasma, kita dengar, ja'at fi muntahas siddah. Ayat di sini kita lihat, kita perhatikan, datang, ya, menerangkan kepada kita fi muntahas siddah, sangat apa, ayat di sini apa, azab ini sangat pedih, nihayatil wa'idi wa tahdid, ini sudah ancaman, ya, ancaman yang sangat keras. Walihaza ista'adzan Nabi sallallahu alaihi wasallam binuri wajhihil karim. Oleh karena itu Nabi kita minta dijauhkan, ya, binuri, dengan cahaya Allah gitu, ya, dengan wasilah cahaya Allah. Nabi kita minta supaya Allah menjauhkan nih, karena ini sangat ini. Nah, lama nazalat hali alaihi hadzal ayat, saat Allah turunkan ayat ini, Nabi mohon-mohon kepada Allah agar supaya umatnya itu jangan sampai diazab seperti ini. Ya. Lihaza udah. Faqad akhraja, ini dia. Ini namanya tafsir bil maksur. Jadi Nabi kita sendiri yang menafsirkan ayat ini.
Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Hadis sahih an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu annahu qala, kata Jabir, lama nazalat hadhil ayatu, ketika ayat ini turun dari itu, qul huwal qadiru ala ayyab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum. Qala Rasulullah berdoa, bunyinya a'udzu tuh biwajhika tuh ya, aku berlindung biwajhika, demi ya di sini, atau berkah atau wasilah, aku berlindung wasilah zatmu, cahayamu ya, aku astajiru, ini tafsirnya ya, artinya a'udzu biwajhika astajiru bi'azamatika wa sultanika ya rabba ya rabb, ya rabbu min hadzal karbi. Artinya a'udzu biwajhika artinya astajiru, aku berlindung, bi'azamatika, demi keagunganmu, wa sultanik, demi atau berkah atau wasilah ya, aku berlindung wasilah ya, berkah keagunganmu dan kekuasaanmu ya Rabb. Berlindung dari apa? Min hadzal karbi tuh, dari musibah-musibah ini tuh, dari azab-azab ini, dari kesusahan-kesusahan ini. Nah, kemudian tadi Allah ancam diturunin dari apa? Dikeluarkan dari bawah kaki. Apa itu? Tafsir min tahti arjulikum qala a'udzu biwajhika. Nabi berdoa, ya Allah lindungi demi zatmu atau wasilah perantara zatmu, wajhika artinya muka itu zat, au yalbisakum syi'a. Nah, ini ada lagi azab tadi, yalbisakum syi'a, Allah menjadikan kamu ya tidak lagi bersatu, masing-masing mempunyai golongan-golongan sehingga saling berantem tuh. Yuziqu ba'dakum ba'sa ba'din, sebagian kamu ya membunuh kepada sebagian yang lain. Qala Nabi hadza ahwan, ini azab yang terakhir ini lebih ringan ketimbang daripada azab yang tadi itu, yang ditenggelamin, yang dipelesekin, yang digoyang ya. Nah, itu yang ini nih yang terakhir lebih ringan. Nah, makanya nanti yang Nabi minta supaya umatnya dijauhin yang terakhir, yang awal-awal itu. Kalau yang ini enggak nih. Ya, ini yang terjadi zaman sekarang. Nah, yang terakhir ini azab yang lebih ringan. Apa artinya tadi itu lebih ringan? Wa makna qaulihi au yalbisakum syi'a wa yuziku ba'dakum ba'sa ba'din. Nah, apa artinya? Yaj'alukum firaqah. Nah, di antara azab yang Allah berikan kepada hambanya ya, yang tetap wangkeng. Nah, ini yang paling ringan ini nih. Yaj'alukum firaqah, dijadikan kamu tidak lagi bersatu. Ya. Firaqah kan berkelompok-kelompok. Tawaif, dijadikan kamu berkelompok-kelompok. Mutahadzibin tuh, masing-masing punya partai. Ya. Bahkan tadinya satu partai jadi dua. Ya, satu partai jadi dua. Saling berantem. Nah, tuh ya. PKS dengan Gelora. Ya. Ada Gelora. Ada PAN, ada umat gitu kira-kira. Nah, itu satu partai aja bisa apa lagi? Kan dulunya satu, dulunya itu Syarikat Islam kalau nggak salah tuh, sebelum ada partai-partai. Ada Syarikat Islam, kemudian ada PNI, PKI, cuma 3 itu, Islam cuma 1. Wah ini. Nah, kemudian ada lagi wa yuziku ba'dakum ba'sa ba'din. Nah, apa artinya? Yaqtulu ba'dukum ba'dah. Sebagian kamu berperang kepada sebagian kamu yang lain. Atau yastariku ba'dukum ba'dah. Sebagian kamu menawan menjadikan budak, kan yang ditawan jadiin budak.
kepada saudara yang lain. Hakaza kama warada fi sahih. Nah, inilah seperti yang diriwayatkan dalam hadis sahih dari Rasulullah SAW. Ya, annahu qala, Nabi bersabda, innallaha zawali al-ardo. Jadi kata Nabi, Allah ya memperkecil bagiku bumi. Ya, jadi kalau gede dikecilin, kalau ada orang bikin taman mini, nah gitu. Ya kan semua yang ada di Indonesia bisa dilihat di situ. Ya, Allah Ta'ala memperlihatkan Nabi kayak model TV lah gitu, TV. Ya, jadi seluruh bumi Nabi dikasih lihat, diperkecil sehingga semua kelihatan. Ya. Nah, Allah memperkecil bagiku bumi ini semua. Qara'aitu, sehingga aku bisa lihat masyariqoha wa maghribaha. Ya, masriknya dan maghribnya kelihatan. Nah, wa inna mulka ummati. Ya, padahal ini belum terjadi. Ya. Saat itu kita belum punya negara, bahkan tertindas. Namun Allah Ta'ala sudah mengasih lihat kepada Nabi bahwa umatku ini nanti, katanya. Padahal waktu itu punya negara aja belum. Umatku ini nanti kekuasaannya tuh ya belugu, saya belugu mazuwiya liminaha. Kekuasaannya itu seperti yang aku digambarkan, semua tuh dari masyriq maghrib akhirnya bisa dikuasai oleh umatku. Nah, wa utitul kanzain. Bahkan Allah bilang kepadaku, umatku nanti akan dikasih dua harta karun. Ya. Kan kalau harta karun itu harta yang terpendam gitu maksudnya. Bukan harta karunnya yang diplesekin kan, kemudian kita temuin gitu, bukan. Nah, karena yang diplesekin itu terus-terusan ke dalam bumi, nggak mungkin ditemui oleh orang. Maksudnya ini umatku akan diberikan dua harta yang saat ini masih tersembunyi di bawah tanah gitu maksudnya. Waktu itu belum di eksplorir ya. Apa itu? Al-abjad wal ahmar, satu putih, satu merah. Yang dimaksud emas dan perak. Nah, ya, tuh ya. Emas perak. Nah, ya. Emas perak. Ada lagi sekarang yang lebih mahal dari emas perak, emas hitam, minyak mentah gitu. Masya Allah, ini Aceh ini nanti lebih kaya dari Saudi. Jangan dengan macam-macam orang Aceh. Masya Allah, lebih kaya dari Saudi. Kandungan minyak yang ada di lautan Aceh melebihi daripada Allah kasih buat umatku. Nah, kemudian setelah Nabi disampaikan ayat ini tadi nih, jadi kan kata Allah, siapa aja hambaku yang tidak mau mengikuti perintahku, aku akan ancam dengan berbagai macam azab. Nah, menurut Nabi yang paling ringan tuh yang paling belakang. Nah, ini sa'altu rabbi li ummati alla yuhlikahum. Aku minta kepada Allah supaya Allah jangan sampai mengazab umatku dengan azab yang berbeda, seperti yang menimpa umat-umat dulu. Mau tahu azab yang ringan-ringan aja. Apa itu? Nah, saya minta pada Tuhanku untuk umatku jangan sampai menghancurkan mereka bisa natin amah, dengan seperti yang menimpa umat dulu, diantaranya Allah memberikan ya kekeringan, qahtin wajadbin. Nah ya, wa alla yusallitu alaihim aduan, dan aku minta supaya umatku jangan sampai diazab seperti orang dulu ya, dikuasai oleh musuh. Nah, tuh kalah sama musuh. Min siwa anfusihim. Nah, kecuali kalau musuh itu dari dalam diri mereka sendiri.
Nah, fayastabihu bidotahum. Yastabihu bidotahum artinya apa? Yuknihim wa yastasiluhum minal wujud. Jadi Allah minta supaya umatnya jangan sampai dihancurkan, dihabisi oleh musuh ya dari luar tuh. Yastasiluhum minal wujud sehingga tidak tersisa mereka di muka bumi. Tuh, la yabqa minhum musliman. Sehingga tidak ada tersisa di muka bumi orang Islam. Nah, kemudian wa inna rabbi qala li kata Nabi Muhammad. Kemudian Tuhanku Allah berkata padaku, menjawab gitu, ya Muhammad, ini idza qadaitu qadaan fa innahu la yurad. Sungguhnya aku apabila memutuskan suatu perkara, maka la yurad tidak akan bisa ada yang apa? Menolak. Wa inni u'tituka li ummatik. Nah, apa yang kau minta? Apa yang kau minta aku kabulkan. Apa itu dari permintaan Nabi? Seandainya Allah mau azab, azabnya ini aja nih gitu. Apa itu? Tadi yang Nabi minta, Allah uhlikahum bisanatin amah. Tadi kamu minta jangan sampai umatku ya hancur dengan sebab kering. Nah, yang sana maksud sana ama yang umum. Nah, yang kamu minta dijauhi ini, ya, gitu, umat kita nggak akan Allah azab dengan cara ini nih. Ya. Yang kedua apa tadi yang Nabi minta? Allah usallita alaihim aduan. Kau minta supaya aku jangan ya memberikan kekuasaan kepada musuh. Nah, min siwa anfusihim, selain dari musuh yang ada di mana? Di dalam diri mereka sendiri. Fayastabihu bidotahum, sehingga ya musuh itu menghabisi mereka semua. Walau ijtama alaihim min man bi aqtariha. Ya. Seandainya mereka itu kumpul semua yang ada di muka bumi man bi aqtariha. Hatta yakunu ba'duhum yuhliku ba'dun. Nah, jadi musuh yang nanti akan menghabisi kita sendiri bukan dari luar gitu. Sesuai dengan permintaan Nabi, tapi dari mana nih? Dari dalam diri sendiri. Hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'dun, sehingga sebagian ya membunuh menawan sebagian yang lain tuh. Bukan dari luar, bukan dari musuh. Wa yusabi ba'dhum ba'dha, menawan sebagian, menawan yang lain. Artinya yastariku ba'dhum ba'dha, sebagian menjadikan hamba pada yang lain. Ya. Nah, ditawan tadi. Hadzal hadis, nah ini kata Syekh Sobuni, hadis ini nih yang diminta oleh Nabi, padahal kan waktu itu belum terjadi. Nabi menggambarkan nanti umatku akan diberikan ini, diberikan ini, diberikan ini. Namun masih banyak umatku yang durhaka sehingga Allah turunin azab. Yang Allah turunin azabnya seperti ini gitu. Nah, apa yang dikatakan oleh Nabi ini kata Syekh Sobuni termasuk min mu'jizatin wah. Termasuk di antara mukjizat. Kan mukjizat itu sesuatu yang luar biasa. Ya. Yang diberikan Allah kepada para nabi. Karena waktu Nabi mengatakan belum terjadi. Ya. Di antara mukjizat itu mengatakan sesuatu yang akan terjadi, kemudian ya ternyata benar-benar terjadi. Nah, itu mukjizat. Ya. Ini mukjizat Rasul. Faqad waqa'a kama akhbaro anhu shadiqul masduq. Telah terjadi tuh. Telah terjadi, terbukti ya. Seperti yang Nabi Shadiqul Masduq itu lakob julukan untuk Nabi As-Shadiqul Masduq. Shadiq orang yang benar, Al-Masduq yang dibenarkan. Shalawatullah salamu alaihi. Ala wajhi tamam wal kamal. Terjadinya persis. Ya, tidak menyimpang sedikit pun lah, itu namanya ala wajhi tamam wal tahaqqaq wisyaratuhu awalan. Yang pertama kabar gembira, kan ada kabar gembira, ada kabar yang menakutkan. Yang pertama tadi kabar gembira, apa itu?
Ya, umatku yang saat ini sedang susah nanti gitu ya, akan diberikan oleh Allah kekuasaan. Nah, ini kan kabar gembira. Tahaqqaqat. Tuh kabar gembira yang Nabi katakan benar-benar terjadi. Tuh, pamalakal muslimuna masyariqal ardi wa magharibaha. Kaum muslimin belum lama setelah Nabi wafat, belum sampai ratusan tahun, waktu zaman Sayyidina Umar, berapa tahun itu, sudah memiliki, menguasai dari masyrik ke maghrib. Seperti yang Nabi bilang tadi, saya diperlihatkan bumi di depan saya dari sini sampai sini, ntar umatmu di sini kemarin. Itu belum lama setelah Nabi meninggal dunia, pada waktu zaman Sayyidina Umar. Dakhalan nas bi dinillahi afwaja. Nah, bahkan kalau dakhalan nas bi dinillahi afwaja ini sebelum Nabi wafat, pada saat Fathu Makkah, ya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi, masyaallah, berbondong-bondong masuk Islam. Yang tadinya ya dihitung pakai jari. Selama 13 tahun Nabi dakwah di Mekah, yang masuk Islam bisa dihitung pakai jari. Nah, kalau jari paling banyak berapa jari? Ya, jari kaki, tangan sama kaki. Emang orang ngitung pakai kaki, paling tangan doang 10. 13 tahun. Nah, kemudian berbondong tahun 8 Hijriah. Ya. Jadi sebelum 2 tahun Nabi wafat, yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Masuk ke agama Islam berbondong-bondong. Nah, setelah mereka masuk Islam, papatahul bilad. Akhirnya mereka menyebar ke seluruh penjuru dunia. Sadu, mereka menguasai, menjadi pemimpin sadul ibad. Menguasai manusia lain. Ausalu hazan nur al-ilahi, mereka menyampaikan nur ilahi, ajaran Islam, ila afaqil alam, ke seluruh penjuru dunia. Melalui sahabat ini, yahmiluna rayatal haq, mereka ya membawa bendera. Raya kan bendera kebenaran. Yarfauna liwa al-adalah, mereka mengangkat bendera keadilan, ya. Wa yukhrijuna nas minaz zulumat lan nur. Sampai ke Indonesia kan Wali Songo. Jadi yang nyebarin Islam itu bukan habaib itu. Siapa? Wali Songo. Sebab habaib waktu datang Islam udah ada. Yang mengislamkan Majapahit apa semua bukan habaib. Siapa? Wali Songo, berdasarkan fakta dan sejarah, bukan berdasarkan pengakuan gitu. Kan ada yang ngaku-ngaku. Tuh, sampai ke Indonesia disebarkan oleh zuriyah Nabi melalui Wali Songo. Wali yang 9. Masya Allah, ya. Papatahul bilad wa ausalu ila afaq yukhrijuna nafsina zulumat ilan nur wa laqad balagatil futuhatul islamiyatu zurwatal kamal. Dan sungguh telah mencapai, ya, daerah-daerah yang dibuka atau yang yang dimasuki oleh Islam ini zurwatal kamal, sudah mencapai puncak, ya, sampai ke Eropa. Wa wasalat qimatul majdi, sampai ke puncak kebesaran. Hinak tasat a'wama daulatain, ketika ya Islam ini udah menghancurkan a'wama daulatain, 2 negara besar waktu itu, ya. Apa itu? Wa akbaru imroturataini ya, bisa mengalahkan dua imperatur, maksudnya negara besar waktu itu. Wahuma daulatar Rum wa daulatal Furs. Waktu itu kan hanya ada 2 negara yang besar, yaitu kerajaan Romawi dan kerajaan Persia.
Masya Allah, ya. Sehingga umat Islam ya menguasai dunia. Al-latani, di mana kedua negara besar tadi kanata tata kosamani za'amatal alam. Kedua negara besar itu adalah ya saling membagi kekuasaan di alam ini ya. Jadi alam waktu itu dikuasai oleh dua ini. Itu semua dilenyapkan oleh Islam. Wah, wa tahaqqaqat sanian inayatullah. Nah, itu tadi bisyara Allah, apa yang dikatakan oleh Nabi terjadi. Demikian juga yang terakhir apa itu? Yang diminta oleh Nabi supaya umatnya ini yang tidak mau Islam, yang durhaka, jangan sampai diazab seperti azab orang dulu. Hanya azab seperti ini aja. Nah, apa yang diminta oleh Nabi terjadi. Dan tahaqqaqat pula yang kedua ini terjadi pula. Yang kedua inayatullah bihadzal ummah. Ya. Kesayangan Allah terhadap umat Muhammad seperti yang Nabi bilang apa tadi. Pamana anha azabal istisal. Nah, Allah tidak berikan azab seperti azab orang dulu. Azab istisal, azab yang menyeluruh. Kalau umat umum semua, ya. Seperti tadi, malaikat disuruh jerit, semua orang pada mati. Ya, gitu. Kalau seandainya orang nggak menghindar dari situ, semua kena. Ya. Azab Nabi Lut semua ya, itu istiqsal namanya. Nah itu Nabi minta seperti itu, jangan sampai umatnya dikasih. Allah jauhin itu. Namanya azabul istiqsal. Bitasliti umamil ardi alaiha. Ya, gitu juga tadi, jangan sampai umatku dihabisi oleh orang lain gitu, musuh. Itu Allah mengabulkan. Ikroman di Rasul Muhammad karena memuliakan Nabi Muhammad ya. Kama mana'an hal halak. Demikian juga tadi Nabi minta supaya umatnya jangan dihabisi dengan cara apa itu? Ya, alju wal atos. Ya, umat dulu karena ada yang diazab dengan lapar dan haus sehingga semua pada mati. Enggak turun hujan selama 7 tahun waktu zaman Nabi Yakub itu kan. Ya, 7 tahun enggak turun hujan. Wah. Nah, kita hujan mulu. Nah, itu yang Nabi minta supaya jangan umat ini. Lakinnahu akhbara bi anna halak hadil ummah. Namun Allah kasih tahu bahwa Allah akan azab umat Muhammad dengan azab yang ringan. Apa itu tadi sesuai dengan apa yang diminta oleh Nabi. Innama yakunu biyadi ba'di hal ba'du. Nah, hancurnya kita ini sesama kita sama kita. Itu kan lebih ringan ketimbang dari dihancurin oleh siapa? Ya. Nah, ini walaupun Israel membantai, tapi sekarang dia sudah takut. Israel sudah takut sekarang. Ya. Takut dia. Haitsu yaqtulul muslimul muslimah. Hanya muslim merantem sama orang Islam tuh. Nah, ini azab ya. Islam sama Islam tadi itu. Yastarikul muslimul muslimah. Ya, muslim menjadikan hamba akan muslim lain. Nah, kena Nabi mintanya seperti itu, yang menurut Nabi ini yang lebih ringan daripada dulu, maka Allah kabulkan. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, alaisa hadza min mu'jizatin nubuwah? Apa yang Nabi katakan terjadi semua? Bukankah gitu? Ini adalah ya mukjizat Nabi yang Allah berikan ya. Nah, itu kan. Ini mukjizat namanya, sesuatu yang belum terjadi dikasih tahu persis terjadi. Nah, itu mukjizat. Ya, itu bukan semata-mata prediksi. Kalau sesuatu yang belum terjadi prediksi atau dengan kata lain apa? Ramalan. Bukan. Nah, ini dari Allah, wahyu dari Allah. Baik. Nah, mana nih contoh kalau kita berantem sama kita gitu. Ya. Nih kalau yang tadi kan yang ada di negeri kita. Nah, sebelumnya terjadi apa itu? An-nara fi zamanina tilkal harbi tohina. Wah, kita lihat nih zaman Mu'alib bikin ini perang Irak. Waktu ngarang ini kan ini belum terjadi sekarang. Yaman nih belum. Dulu kan Irak ya. Tuh.
yaitu perang At-Tahinah Al-Mudammirah baina Irak wa Iran. Nah, ya kan? Tahun 80 tahun berapa itu? Iran sama Irak, ya. Tuh. Tadkhulu sanatihal khamis. Waktu itu sudah masuk ke tahun yang kelima, namun perang belum reda. Ya. Piha yasfikul muslimu damal muslim. Nah, Iran sama Irak kan sesama Islam. Ya, kena berebut apaan? Ladang. Bukan ladang padi. Ladang minyak. Berebut, ya. Yastarikul muslimu akhahul muslima. Tuh. Menawan semua sesama Islam. Takunu sayhatad damar wa kalimatal pada, ya. Ya, sehingga terdengar, ya. Terdengar di mana-mana kehancuran. Tuh. Dibakar ladang minyak itu, ya. Ada ladang minyak di Kuwait, kalau kebakar atau udah kagak bisa dipadamin. Nah, itu yang bakar siapa? Aidil muslimina anfusihim, di tangan sesama Islam sendiri, ya. Nah, itulah, ya, terjadi apa yang Nabi katakan dan Nabi minta. Allahumma la taqtulna, ya, bi ghadabika gitu. La taqtulna bi ghadabik. Janganlah engkau ya Allah menghancur kami dengan murkamu. Ya, ini kan murka Allah nih. Karena kita, kenapa Allah azab nih? Karena kita ini tidak mentaati, ya. Tidak mentaati perintah Allah. Nah, sekarang nih negara-negara lagi dikasih apa? Kekayaan. Nah, kalau seandainya mereka enggak syukur, bisa hancur ini. Tuh, hancur, ya. La tuhlikna bi'adzabik, jangan kamu menghancurkan kami dengan azabmu. Wa najjina, ya, qabla zalik, ya, selamatkanlah kami sebelum gitu, sebelum kamu turunkan azab itu, ancaman itu. Nah, itulah tadi, ya, judulnya sudah kita baca, itu inzar musyrikin bidurubil azab. Allah mengancam hambanya yang durhaka dengan bermacam-macam azab, ya. Nah, cuman kalau azab orang-orang dulu dengan azab istisal tadi. Tapi kalau azab umat Nabi Muhammad sesuai dengan apa yang diminta oleh Nabi, yaitu antara kita berantem, antara kita sama kita. Nah, sampai di sini sukhriyatul musyrikin wastihza'uhum bil Quran akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Nah, mari sama-sama kita baca Fatihah. Semoga berkah Fatihah Allah SWT berikan kita panjang umur dalam keadaan sehat, afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap iman saat dipanggil Allah dalam keadaan husnul khotimah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.